Selamat malam Ibu Bapak Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita akan masuk pada pelayanan di malam hari ini lewat sabda kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang memberikan kami kekuatan segelus pengharapan. Dan di dalam masa pandemi ini kami menerima kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuduskan, kuasailah akal berpikiran kami, sehingga firman ini menjadi kekuatan, sukacita kami dalam menjawab panggilan Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Ibu Bapak kekasih, saya Pendeta Christine Bangun. Saya melayani di GPB Cahaya Anugerah Surabaya. Jemaat kami atau saya melayani di sini. Kalau sebelah dari pagar gereja itu sudah Kabupaten Gresik. Jadi saya ini di kulonnya Surabaya, ujungnya Surabaya. Baik Bapak Ibu kekasih, kita akan masuk pada firman Tuhan. Imamat 10 ayat 16 sampai dengan 20, itulah perikop kita. Saya bacakan. Kemudian Musa mencari dengan teliti kambing jantan korban penghapus dosa itu. Tetapi ternyata kambing itu sudah habis dibakar. Sebab itu dimarahinya Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu, katanya, "Mengapa tidak kamu makan korban penghapus dosa itu di tempat yang kudus? Bukankah itu sesuatu bagian Maha Kudus? Dan Tuhan memberikannya kepadamu supaya kamu mengangkut kesalahan umat itu dan mengadakan pendamaian bagi mereka di hadapan Tuhan. Lihat, darahnya itu tidak dibawa masuk ke dalam tempat kudus. Bukankah seharusnya kamu memakannya di tempat kudus seperti yang telah kuperintahkan?" Lalu berkatalah Harun kepada Musa, "Memang benar, pada hari ini mereka telah mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran mereka ke hadapan Tuhan. Tetapi hal-hal seperti tadilah yang kualami. Jikalau pada hari ini aku memakan juga korban penghapus dosa, mungkinkah hal itu disetujui oleh Tuhan?" Ketika Musa mendengar itu, ia menyetujuinya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia bagi kita yang mendengarkan sekaligus memeliharanya pada kehidupan beriman kita. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu semua sehat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang berbaring lemah, tapi tetap yakin Tuhan memberikan kita sukacita untuk bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus, saya mulai perenungan kita. Kelalaian adalah masalah serius. Seseorang yang lalai menandakan kecerobohan, tidak fokus, dan lupa tanggung jawab. Ibu Bapak, perikop kita memang ada pada ayat 16 sampai dengan 20. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih, bisa saja Bapak Ibu membaca ayat 1 sampai dengan ayat 15. Tapi baiklah, kita masuk untuk perikop kita. Bahwa posisi perikop kita ini, Musa memarahi anak-anak Harun. Siapakah anak-anaknya? Namanya Eleazar dan Itamar. Mereka anak-anak Harun. Ada alasannya. Alasannya mereka lalai dalam menjalankan tugas. Mungkin orang berkata lalai itu bisa diundur dengan berkata bahwa saya lupa, saya punya masalah sehingga saya tidak melakukan dengan baik. Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus, perkara dengan Tuhan, jangan sampai kita berkata saya lupa, saya lalai. Itu menunjukkan tidak fokus, ceroboh, dan lupa tanggung jawab. Ibu Bapak kekasih, ayat 16, mereka tidak memakan daging kurban penghapus dosa di tempat kudus. Mereka malah membakar habis semua kurban. Ibu Bapak, ini fatal. Menyalahi aturan, itu ritual yang harus dilakukan. Mempersembahkan korban. Padahal
imam harus memakan korban agar mengangkut dosa umat. Ayat 17. Ibu bapak kekasih, ini bapaknya lalu berdalih yang namanya Imam Harun. Dia berkata, mereka masih mengalami peristiwa kehilangan. Peristiwa kehilangan Nadab Abihu yang meninggal, yang mati. Karena itu mereka rasa ada susah hati. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, catatan penting, terkadang kita sebagai orang tua kadang-kadang tidak cocok gitu ya. Mama membela anak, lalu pihak papanya memberikan arahan, tapi mamanya nggak terima. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Harun tidak terima atas teguran Musa untuk anak-anaknya. Padahal ini untuk kebaikan. Perlu disadari bahwa sayang terhadap anak ketika melampaui ukurannya bisa fatal jadinya. Anak-anak tidak mampu lagi untuk memahami yang mana kesalahan. Karena setiap kesalahan ada yang bela. Ibu apa saudara kekasih dalam Yesus Kristus, Eliezer dan Itamar melakukan kesalahan serius. Pasalnya, tugas mereka sebagai imam dalam ritual persembahan sangat vital dan formasi spiritualitas dari umat Tuhan Israel. Mereka bertanggung jawab dalam menjaga perdamaian antara Allah dengan umatnya, yaitu mana? Pembakaran kurban. Kelalaian mereka akan berdampak besar bagi umat. Itulah sebabnya Musa marah. Ibu bapak kekasih, memang pada satu sisi kelalaian tampaknya sangat manusiawi. Namun kelalaian tetap adalah sebuah kelalaian. Ada konsekuensi di belakangnya. Kadar kerusakannya tergantung pada kapasitas tanggung jawab di balik kelalaian itu. Pengalaman Eliezer dan Itamar mengajak kita untuk was-was, untuk selalu ada pada kewajiban yang benar. Kita pasti punya peran. Ibu bapak yang bekerja sebagai pegawai, karyawan, bapak ibu sebagai orang tua, bapak ibu sebagai pelayan di gereja, kelalaian kita pasti akan berdampak pada orang sekitar kita. Oleh karena itu, kita perlu was-was agar jangan lalai. Untuk itu, ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, pada persekutuan yang mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini, tetap ada pada aturan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jangan pernah kita lalai. Kalaupun saat ini kita pada kondisi menyerah atau lalai, kita ditegur dengan firman Tuhan dan kita belajar untuk memperbaiki diri. Tetap jaga kesehatan ibu bapak kekasih, tetap melakukan protokol kesehatan. Selamat malam. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Kebaikan Tuhan kami terima tiap-tiap hari. Kami belajar untuk taat dan tidak lalai terhadap kehendak Tuhan dalam hidup iman kami. Dan kami percaya Tuhan menempatkan kami sebagai orang tua, sebagai anak Tuhan, sebagai pegawai, sebagai karyawan, sebagai pelayan di gereja, untuk was-was diri kami, menjaga agar kami tidak lalai atas perjalanan hidup yang membuat kami bisa saja mendapatkan kendala-kendala yang tidak baik. Malam ini kami belajar untuk memperbaiki diri dan kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami. Sertailah kesehatan kami dan berkatilah usaha pekerjaan kami. Dalam nama Yesus yang memberkati hidup kami, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin.